Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah wa bihamdillah. Segala puji bagi Allah yang sampai hari ini masih memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat dan Islam, sehingga kita bisa hadir pada sore hari ini dalam lanjutan kajian kita membahas sirah Umar bin Khattab radhiyallahu bagian yang kedua. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau dan telah mendapatkan syafaat yang berjalan. Amin. Tuhan bilang, sebelum kita mulai, untuk yang ikhwan bisa ke tengah, yang ikhwan sana juga bisa ke tengah sini. Jangan jauh-jauh. Sebelum kita mulai, sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang lahirnya Umar bin Khattab dan juga masa kecil Umar bin Khattab, istri-istri dan juga anaknya Umar bin Khattab. Jadi sedikit saya review bahwasanya Umar bin Khattab itu dilahirkan 13 tahun setelah tahun gajah. Jadi selisih usia antara Umar bin Khattab dan juga Rasulullah SAW itu kurang lebih 13 tahun lebih muda, lebih muda dari Rasulullah SAW. Kalau Abu Bakar itu kurang lebih 2,5 tahun lahirnya setelah adanya tahun gajah. Dan teman-teman yang berdoa saya mengisi kajian sirah Umar bin Khattab ini hanya ringkasnya saja atau hanya poin-poin pentingnya saja. Jadi saya akan membahas tentang keutamaan beliau. Kalau teman-teman mau membaca ini waktu menjadi pemimpin, waktu Umar bin Khattab menjadi khalifah, atau bisa baca buku Al-Bidayah wan Nihayah yang versi Khulafaur Rasyidin. Di situ kurang lebih 600 halaman. Saya sudah baca 100 halaman. Itu luar biasa, perjalanan menjadi khalifah itu luar biasa. Nanti bisa baca itu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang keutamaan dan keistimewaan Umar bin Khattab. Di antaranya yang pertama adalah beliau itu termasuk sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi teman-teman, Abu Hurairah itu sahabat yang masuk Islamnya termasuknya di akhir-akhir. Jadi tahun 6 Hijriah atau tahun berapa Hijriah itu. Intinya tidak dari awal di Mekah masuk Islamnya. Tetapi beliau itu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Lebih banyak dari Ibnu Umar, lebih banyak dari Ibnu Abbas, bahkan lebih banyak dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah. Kenapa? Karena Abu Hurairah itu termasuk ashabus suffah. Ashabus suffah itu sahabat-sahabat yang tinggal di masjid lah bahasanya. Tinggal di masjid, hidupnya untuk didedikasikan untuk masjid. Makanya termasuk sahabat yang miskin ketika adanya Rasulullah SAW masih hidup. Nah, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, tatkala aku tertidur, aku melihat diriku berada di surga.
Tiba-tiba aku melihat ada seorang wanita yang berwudu di samping sebuah istana. Aku menanyakan, milik siapakah istana itu? Lalu dikatakan, milik Umar. Maka aku melihat kecemburuan pada diri Umar, hingga aku pun pergi meninggalkannya. Kemudian Umar menangis seraya mengatakan, pantaskah aku cemburu kepadamu wahai Rasulullah SAW? Hadis riwayat Bukhari. Artinya hadisnya sahih. Itu waktu masih hidup saja sudah ada dalam mimpinya Rasulullah SAW. Nah, teman-teman, kalau kita bermimpi pernah melihat Rasulullah SAW, berarti benar yang kita lihat itu adalah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena syaitan itu tidak bisa menyerupai Rasulullah SAW. Gitu. Makanya bersyukurlah, beruntunglah jika antum semua itu pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Seharusnya menjadi semakin taat kepada Allah, semakin banyak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, keutamaan yang kedua dari Umar bin Khattab adalah beliau sering dipuji dan didoakan kebaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW bersabda, seandainya ada nabi setelahku, maka ia adalah Umar bin Khattab. Dalam hadis At-Tirmizi ayat 3686. Beliau juga bersabda, sungguh ada dari umat sebelum kalian muhaddatsun, orang-orang yang diberi ilham. Dan apabila ada pada umatku ini, maka ia adalah Umar. Hadis riwayat Bukhari. Artinya Umar itu sahabat yang memiliki keutamaan yang tinggi. Padahal beliau itu masuk Islam juga bukan termasuk asal pengenal awal, seperti itu. Tetapi setelah masuk Islam, beliau menyatakan keislamannya di depan orang-orang kafir Quraisy, bahkan sampai berantem dengan orang kafir Quraisy. Makanya dijuluki Al-Faruq, karena menyampaikan apa yang memang benar, berbeda dengan sahabat-sahabat lain. Sahabat yang lain itu Islam diam-diam karena takut ketahuan. Tetapi Umar bin Khattab ini masuk Islam malah menampakkan keislamannya. Jadi tempat-tempat yang dulu beliau sering untuk nongkrong, sering untuk ngopi mungkin ya, sering untuk bandrek ya kalau sekarang, itu didatangi lalu mengucap syahadat di depan orang-orang kafir Quraisy. Makanya ketika Umar bin Khattab masuk Islam, orang-orang kafir Quraisy itu cemas, khawatir, takut dan juga gemetar. Ini Umar bin Khattab seorang panglima, pimpinan, orang yang tubuhnya baik tinggi dan juga besar, orang yang keras masuk ke dalam Islam. Ini suatu kekhawatiran yang sangat besar di dalam diri orang-orang kafir Quraisy. Padahal ketika Umar bin Khattab itu belum masuk Islam, sampai-sampai ada yang mengatakan Umar itu tidak mungkin masuk Islam sebelum keledainya Khattab masuk Islam. Sampai seperti itu. Karena seperti tidak mungkin masuk dalam Islam. Tapi hidayah itu yang punya Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Nah, ketiga, beliau adalah orang yang ditakuti oleh syaitan. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pernah bercerita. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu saya menyampaikan hadis, saya menceritakan tentang sahabat yang meriwayatkan. Jadi teman-teman, Sa'ad bin Abi Waqqas itu sahabat yang doanya itu tidak tertolak. Doanya itu paling makbul di antara sahabat yang lain. Jadi pada saat peperangan itu Sa'ad bin Abi Waqqas menyediakan air wudhu untuk Rasulullah SAW melaksanakan qiyamul lail atau sholat tahajud. Setelah menyediakan air, maka Rasulullah SAW menawarkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad, apa yang engkau minta maka akan aku doakan. Kalau misalnya antum nih ditawari oleh Rasulullah satu doa,
Kira-kira antum minta doa apa kepada Rasulullah? Minta apa? Hah? Masuk surga. Desta? Masuk surga bersama beliau. Sarbani? Masuk surga. Enggak ada yang masuk neraka. Enggak ada. Antum siapa namanya? Febri. Apa? Minta apa? Kalau minta didoakan Rasulullah, mintanya doa apa? Sama surga. Apa coba permintaannya saat? Permintaannya saat minta semua doanya dikabulkan oleh Allah. Cerdas enggak? Cerdas. Itulah bedanya sahabat. Nah, pokoknya setiap berdoa itu terkabul. Setiap doa terkabul. Apa contohnya? Jadi pada saat itu ketika beliau menjadi gubernur zamannya Umar bin Khattab, itu kan Umar selalu sidang. Umar selalu menanyakan kepada rakyatnya Sa'ad bin Abi Waqqas, apakah di antara kalian ada yang pernah dizolimi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas? Nggak ada yang ngacung. Tiba-tiba ada seorang pemuda, saya wahai khalifah, saya wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu sholatnya tidak sesuai dengan Rasulullah, pemimpin yang kurang adil. Pokoknya kejelekan Sa'ad bin Abi Waqqas disampaikan, padahal belum tentu yang disampaikan itu benar. Makanya Rasulullah saat ketika ada seorang bersaksi seperti itu, saat mendoakan, ya Allah, jika memang persaksian laki-laki itu benar, maka panjangkanlah umurnya, berkahilah rezekinya, atau berilah kebaikan padanya. Tetapi ya Allah, jika memang yang disampaikan pemuda itu salah, maka panjangkanlah umurnya, hinakan dirinya. Didoakan seperti itu. Tahu nggak? Setelah berpuluh-puluh tahun kemudian, di daerah masih di negara itu, ada seorang kakek-kakek gelandangan, hobinya hobinya itu genit sama perempuan. Setelah ditanya, wahai fulan, engkau ini sudah tua, tetapi kenapa masih genit dengan laki-laki? Kata perempuan. Kata laki-laki itu, sesungguhnya saya terkena balaknya doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ternyata laki-laki tua itu yang didoakan hina oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, ternyata sampai tua dipanjang umurnya, dipanjangkan dan juga diberikan hinaan. Itu Masya Allah. Jadi Sa'ad bin Waqqas pernah bercerita, suatu hari Umar pernah meminta izin untuk masuk dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Sedangkan di sisi beliau ada para wanita Quraisy yang sedang berbicara dan mengangkat suara lebih tinggi dari suara Rasulullah SAW. Tatkala Umar meminta izin untuk masuk, maka segera para wanita itu buru-buru memasang hijab. Setelah Rasulullah SAW memberi izin, maka masuklah Umar dan terlihat Rasulullah SAW tertawa. Maka Umar berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuatmu tertawa, wahai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menjawab, saya heran melihat tingkah wanita itu. Tatkala mereka mendengar suara, lantas buru-buru mereka memasang hijab. Maka Umar berkata, bahkan engkau lebih berhak untuk disegani oleh mereka, wahai Rasulullah SAW. Lalu Umar mengatakan kepada wanita tersebut, wahai para musuh jiwa-jiwa kalian, apakah kalian segan kepadaku, sedangkan kalian tidak segan kepada Rasulullah SAW? Mereka menjawab, iya, karena engkau lebih keras dibandingkan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai Ibnu Khattab, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah setan bertemu denganmu di suatu jalan, melainkan ia akan mengambil jalan yang lain dari jalanmu. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Jadi misalnya Umar lewat di jalan Imam Bonjol misalnya, maka setan lebih memilih lewat di jalan Zainal Abidin seperti itu. Jadi tidak mau bertemu atau simpangan dengan Umar. Saking tegasnya, saking kerasnya, saking tingginya imannya kepada Allah. Di saat seperti ini pun Umar masih tawaduk kepada Rasulullah, mengatakan, sesungguhnya engkau lebih berat disegani daripada aku. Seperti itu, Masya Allah.
Ini adalah alat yang perlu kita tunjukkan kepada orang lain. Semakin tinggi ilmu kita, semakin tinggi iman kita, seharusnya kita lebih tawadhu, seharusnya kita lebih rendah hati dibandingkan orang lain. Kita lebih sopan, bukan justru lebih sombong kepada orang lain, karena merasa ilmunya lebih tinggi dibanding orang lain, merasa lebih mulia dari orang lain, dan orang lain merasa lebih hina kepada kita. Jadi jika kita mengatakan ana khairun minhu, saya lebih baik dari orang lain, maka berarti kita telah mengikuti siapa? Mengikuti siapa? Kalau kita mengatakan ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia, mengikuti siapa? Mengikuti iblis. Jadi salah ketika kita merasa lebih baik dari orang lain. Selanjutnya, keempat, beliau itu sering mencocoki kehendak Allah SWT dalam beberapa kejadian. Umar adalah orang yang apabila melihat sesuatu di dalam mimpinya, maka Allah SWT menurunkan ayatnya membenarkan apa yang ia lihat. Sahabat Umar pernah bercerita, aku mencocoki perkara rohku dalam 3 perkara. Yang pertama, tatkala aku mengatakan wahai Rasulullah SAW, hendaklah makam Ibrahim itu dijadikan tempat sholat, maka turunlah ayat Al-Baqarah 125, dan dijadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, tentang ayat hijab. Tatkala aku mengatakan wahai Rasulullah SAW, seandainya engkau perintah istri-istrimu memakai hijab, karena yang berbicara kepada mereka adalah orang yang baik maupun yang fajir, maka turunlah ayat hijab. Yang ketiga, para istri Nabi SAW, mereka berkumpul karena saling cemburu kepada beliau. Maka aku katakan kepada mereka, para istri Nabi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menceraikan kalian dan menggantikan untuk Nabi SAW istri-istri yang baik dari kalian. Maka turunlah ayat yang seperti itu. Hadisnya riwayat Bukhari. Teman-teman, makanya Nabi tadi di awal sampaikan, jika ada Nabi lagi setelah aku, maka itu adalah Umar bin Khattab. Karena banyak kejadian yang Umar sampaikan itu turun ayat seperti itu. Seperti halnya ini para tawanan perang. Jadi pada saat tawanan perang Badar atau perang apa itu saya lupa. Jadi Rasul itu meminta pendapat kepada Umar. Wahai Umar, baiknya tawanan ini kita bunuh atau kita tebus dengan ghanimah kepada orang kafir. Kata Umar, wahai Rasulullah, sebaiknya tawanan perang ini kita bunuh saja mereka, karena mereka adalah berkhianat kepada kita. Rasul tanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sebaiknya tawanan perang ini kita bunuh atau kita tebus saja kepada keluarga mereka. Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, lebih baik kita tebus saja mereka. Siapa tahu mereka akan saling mengasihi atau akan masuk dalam Islam. Tetapi ternyata ketika turun ayat, Allah membenarkan perkataannya Umar bin Khattab. Jadi Nabi itu ditegur oleh Allah melalui wahyu, melalui ayat yang membenarkan perkataan Umar bin Khattab. Masya Allah. Makanya pada saat itu Umar melihat Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar sedang menangis. Wahai Rasulullah, wahai Abu Bakar, kenapa kalian menangis? Sesungguhnya aku lebih banyak menangis daripada kalian. Kata Rasulullah, wahai Umar, sesungguhnya apa yang aku telah salah memilih pendapat. Sesungguhnya pendapatmu lebih benar dan Allah menurunkan wahyu kepadaku karena membenarkan perkataanmu. Jadi Masya Allah. Makanya itu sampai-sampai disampaikan kalau ada Nabi lagi setelah aku, maka itu adalah Umar. Tapi ini memiliki keistimewaan masing-masing. Kalau sahabat yang paling mulia, yang imannya paling tinggi, itu tetap Abu Bakar. Seperti itu. Kelima, perkataan mutiara dari Umar bin Khattab merupakan wujud ketakwaan seorang muslim adalah apabila dalam beribadah ia menggabungkan antara khauf, takut, dan roja, berharap. Jadi teman-teman, Umar itu berkata kepada kita, salah satu bentuk wujud dari ketakwaan adalah
ketika kita beribadah, entah itu sholat, entah itu baca Al-Quran, entah itu ibadah-ibadah yang lain, maka kita itu harus menampakkan atau menggabungkan antara khauf itu takut, dan roja itu berharap kepada Allah. Makanya kalau kita merasa kita ibadah itu rasanya datar, ibadah kok gitu-gitu aja, ibadah kok rasanya bosan, karena kita tidak menggabungkan antara khauf, takut, dan juga roja, berharap. Kita nggak merasa takut kepada Allah, makanya ibadah kita biasa aja. Makanya jangan heran kalau ada orang yang di luar sana, terutama para ulama, mereka itu ketika sholat sering menangis karena mereka khauf, mereka takut kepada Allah, dan juga mereka roja, mereka berharap kepada Allah supaya bisa dimasukkan ke dalam surga, supaya bisa dijauhkan dari neraka. Mereka roja, mereka berharap kepada Allah. Makanya mari kita tanamkan agar ibadah kita itu lebih bernilai, agar ibadah kita itu lebih dicatat pahalanya, lebih banyak pahalanya dibandingkan kita biasa saja dalam beribadah, tidak ada rasa khauf, tidak ada rasa takut, dan juga roja. Bukankah ketika kita meminta, berdoa kepada Allah, kita roja, kita berharap kepada Allah. Begitu pun di ibadah yang lain. Bukan cuma ketika kita mendapat musibah kita banyak roja pada Allah, tetapi di situasi apapun, ketika kita senang, gembira, kita tetap roja kepada Allah. Bukankah ketika kita mendapat pahala, ketika kita mendapatkan harta, kita mendapatkan kemudahan, kita disunahkan untuk sujud syukur. Nah, sujud syukur itu rasa terima kasih, rasa bersyukur, dan juga roja kepada Allah, berharap kepada Allah agar diberikan nikmat-nikmat yang lain. Seperti itu. Keutamaan yang ke-6, Umar termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Thalhah di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Said bin Zaid di surga, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Hadis riwayat At-Tirmizi dan juga Ahmad. Al-Hafiz Abu Thalib mengatakan sanad hadis ini sahih. Ada yang bisa mengulangi siapa saja sahabat 10 sahabat yang masuk dalam surga? Ada? Awal ada yang mau mengulangi siapa saja 10 sahabat yang dijamin masuk surga? Jangan browsing. Jangan browsing. Ayo Ari, tahu nggak? Tinggal ulangi aja. Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, Sa'ad siapa? Sa'ad sendiri. Sa'ad bin Waqqas, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf. Siapa lagi? Thalhah bin Ubaidillah, Said bin Zaid. Satu lagi siapa? Yang sering bersama Umar bin Khattab? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. 10 sahabat yang masuk surga. Anaknya Ustaz Hidayat yang masih kecil itu hafal. 10 sahabat yang masuk surga. Jadi ketika seseorang sudah disabdakan oleh Rasul, berarti nama-nama itu benar akan masuk dalam surga. Jadi Masya Allah. Makanya kita mengikuti mereka, mengikuti Rasulullah dan juga para sahabat, amal-amalnya kita menjauhi perbuatan yang dilarang, maka ya insya Allah kita akan mengikuti mereka. Karena seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Ketika manusia mengidolakan orang-orang kafir, misalnya pemain drama Korea atau
personil BTS misalnya, atau Avenged Sevenfold misalnya, ketika berlebihan mencintai mereka, maka nauzubillah kita akan dikumpulkan dengan mereka, karena kita bersama dengan orang yang kita cintai. Makanya jangan heran kalau ada konser-konser BTS misalnya, orang-orang Korea itu, para cewek-cewek menjadi histeris, apalagi ketika di panggung sampai ada yang mau dipeluk, aduh, nauzubillah, murah sekali. Ini kan nauzubillah. Tetapi ketika yang kita cintai ini Rasulullah dan juga para sahabat, para ulama-ulama, maka insya Allah kita akan bertemu dengan mereka. Kita mencintai sahabat-sahabat yang bersahabat dengan kita, maka insya Allah kita akan bertemu dengan mereka di surga. Amin. Nah teman-teman yang dirahmati Allah Taala, ketujuh, mulianya Islam dengan perantara Umar. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW pernah mengabarkan betapa luasnya pengaruh Islam di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, aku bermimpi sedang mengulurkan timba ke dalam sebuah sumur yang ditarik dengan pengerek. Datanglah Abu Bakar mengambil air dari sumur tersebut, satu atau dua timba, dan dia terlihat begitu lemah menarik timba tersebut. Semoga Allah Ta'ala mengampuninya. Setelah itu datanglah Umar bin Khattab mengambil air sebanyak-banyaknya. Aku tidak pernah melihat seorang pemimpin atau pemimpin yang begitu kuat, yang begitu gesit, sehingga setiap orang bisa meminum sepuas-puasnya, dan juga memberikan minum tersebut kepada onta-onta mereka. Hadisnya dari Bukhari. Jadi teman-teman, ini juga salah satu isyarat. Jadi pemimpin yang menggantikan Rasulullah itu Abu Bakar yang pertama, dan yang kedua adalah Umar bin Khattab. Kenapa Abu Bakar itu menimba airnya itu cuma satu atau dua timba? Karena pada masa Abu Bakar As-Siddiq itu masa penyatuan umat Islam, seperti yang tempo hari saya sampaikan ketika membahas surah Abu Bakar. Jadi zaman ketika Rasulullah wafat, itu umat Islam itu terpecah. Ada yang murtad, ada yang enggan bayar zakat, ada yang ragu dengan Islam, pokoknya macam-macam. Bahkan kaum Asy'ariyah sudah hampir memilih khalifah. Makanya kepemimpinan Abu Bakar yang cuma 2,5 tahun itu tidak banyak perluasan Islam, tetapi hanya sibuk untuk menyatukan kaum muslimin. Orang-orang yang murtad diperangi sehingga masuk lagi dalam Islam. Orang yang enggan bayar zakat disampaikan pelan-pelan, kalau tidak mau tetap diperangi, sehingga banyak yang kembali lagi masuk dalam Islam. Kenapa mereka enggan bayar zakat? Karena mereka berpendapat kita itu bayar zakat cuma kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah wafat, sudah itu tidak wajib bayar zakat. Itulah kalau orang-orang itu belajar ilmu agama cuma setengah-setengah. Maka mikirnya gitu. Dari Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kami menjadi kuat setelah umat memeluk ke dalam Islam. Jadi Masya Allah. Dari Ibnu Umar, anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, muliakan Islam dengan salah seorang yang lebih kau cintai dari kedua laki-laki ini. Yang pertama Umar bin Hisham atau Abu Jahal, dan yang kedua adalah Umar bin Khattab. Dan ternyata Allah lebih mencintai Umar bin Khattab, makanya masuk dalam Islam. Karena kalau Islam salah satu dari dua Umar ini masuk ke dalam Islam, maka Islam akan lebih kuat. Kenapa? Karena mereka itu pemimpin di antara kaum-kaumnya. Kalau pemimpin sudah ditaklukkan, maka akan mudah untuk mengajak prajurit-prajuritnya. Seperti itu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata, kami terus merasakan harga diri yang tinggi semenjak Umar masuk ke dalam Islam. Hadis riwayat Bukhari. Nah, keutamaan selanjutnya dari Umar bin Khattab yang ke-8, kesaksian Ali bin Abi Thalib tentang Umar bin Khattab. Jadi Ali bin Abi Thalib ini juga termasuk mertuanya Umar bin Khattab karena menikahi anaknya Ali bin Abi Thalib. Jadi sahabat itu gitu, nikahi anaknya, ada yang jadi mertuanya, ada yang mau jadi menantunya, seperti itu. Kayak Ali itu sepupu Nabi tapi juga menantu Nabi. Lalu Nabi itu menantunya Abu Bakar As-Siddiq gitu. Abu Bakar menantunya mertuanya Rasulullah. Utsman itu
menantunya Rasulullah, bahkan menikahi dua putrinya seperti itu. Ya gitu, situ-situ aja gitu. Makanya kalau misalnya antum orang tua antum punya teman atau anaknya soleh, ya sudah langsung saja gitu. Langsung tembung sama bapaknya, lebih cepat nanti. Seperti itu. Diriwayatkan dari Ibnu Mulaikah, dia pernah mendengar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Umar radhiyallahu anhu ditidurkan di atas kasurnya menjelang wafat, dan orang-orang yang berkumpul di sekitarnya mendoakan sebelum dipindahkan. Ketika itu aku hadir di tengah orang tersebut. Aku terkejut tatkala seorang memegang kedua pundakku, dan ternyata ia adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib memegang pundaknya Abdullah bin Abbas. Kemudian Ali berkata, memuji dan mendoakan Umar seperti orang yang lainnya. Engkau tidak pernah meninggalkan seseorang yang dapat menyamai dirimu dan apa yang telah engkau lakukan. Aku berharap bisa menjadi sepertimu tatkala menghadap Allah SWT. Demi Allah, aku sangat yakin bahwa Allah akan mengumpulkanmu bersama dua orang sahabatmu, Rasulullah dan juga Abu Bakar. Nanti di akhir insyaallah kita akan menceritakan bagaimana wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu. Jadi pujian dari Ali. Ali itu bahkan iri kepada Umar bin Khattab. Bahkan ingin seperti ingin seperti Umar bin Khattab. Karena luar biasa kepemimpinannya. Masuk Islamnya itu tidak di awal-awal. Sudah banyak puluhan sahabat yang masuk Islam, Umar baru masuk Islam. Tetapi ketika sudah masuk Islam menjadi khalifah yang kedua. Ini kan luar biasa. Jadi teman-teman, Umar itu kan menjadi khalifah dipilih oleh Abu Bakar. Jadi ketika Abu Bakar itu sakit akan wafat, Abu Bakar itu mengumpulkan para sahabat dan juga kaum muslimin menuju khalifah selanjutnya. Jadi ternyata Abu Bakar itu menunjuk Umar bin Khattab. Yang pertama tidak terima itu siapa coba? Yang pertama tidak terima Umar jadi khalifah itu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman mengatakan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa yang akan kau saksikan kepada Allah telah memilih Umar." Karena Umar itu masih keras, walaupun masuk dalam Islam tapi masih keras. Perkataannya masih agak keras atau sikapnya mungkin masih ada yang keras tuh. Lalu Abu Bakar menjawab, "Wahai Ibnu Auf, apakah engkau mengancamku?" Kata Abu Bakar, itu udah sakit tuh, udah mau meninggal. "Sesungguhnya yang akan aku katakan kepada Allah adalah aku memimpin orang yang terbaik di antara kalian." Jadi menurut Abu Bakar, Umar itu orang yang terbaik di antara sahabat yang lain. Padahal tidak ada kerabat bukan kerabat dekat Nabi, tidak seperti Thalha bin Ubaidillah, seorang sepupu, masih sepupu, bukan kerabat, atau Zubair bin Awam juga masih saudara dengan Rasulullah. Tidak ada kerabat yang dekat. Kerabatnya masih di kakek-kakeknya Nabi yang kelima seperti itu. Tetapi ketika Umar bin Khattab waktu itu ada ekspedisi melawan tentara Romawi, kan Umar itu mau berangkat. Kata Abdullah bin Auf, "Wahai Umar, sesungguhnya engkau jangan pergi. Engkau di sini saja bersama kami karena kami khawatir kehilangan engkau." Coba lihat, ketika Umar dipilih oleh Abu Bakar, Abdullah bin Auf itu orang yang pertama menolak. Tetapi setelah Umar bin Khattab menjadi khalifah, bahkan akan berperang ke melawan tentara Romawi, Abdullah bin Auf itu menjadi orang yang paling khawatir sampai mencegah Umar untuk ikut. Akhirnya tidak jadi ikut Umar. Masya Allah, dari kesal semakin cinta kepada Umar bin Khattab. Itu keutamaan yang ke-8. Yang selanjutnya, Umar adalah seorang sahabat yang mendapatkan ilham. Tadi sudah disampaikan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda,
sesungguhnya di antara orang sebelum kalian terdapat sejumlah manusia yang mendapatkan ilham. Apabila salah seorang umat mendapatkannya, maka Umar bin Khattab orangnya. Hadis Sahih Bukhari. Selanjutnya, peran Umar bin Khattab dalam kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama adalah menyatukan kaum muslimin dalam penetapan kepemimpinan Umar bin Khattab. Ini sudah saya sampaikan. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar itu masih mengurusi jenazah Rasulullah, belum dikuburkan. Jadi jenazah Rasulullah itu belum dikuburkan, tapi orang Ansor itu sudah akan memilih pemimpin, namanya Sa'ad bin Ubadah di Sakifah Bani Sa'idah. Makanya Umar bersama Abu Ubaidah mendatangi Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ikutlah aku ke Sakifah Bani Sa'idah. Maka karena orang-orang Ansor setelah berbisik untuk memilih khalifah, akhirnya Abu Bakar ikut dan berdiplomasi kepada orang-orang Ansor. Akhirnya mereka sepakat menetapkan Abu Bakar menjadi seorang pemimpin. Ini kalau nggak ada Umar ya mungkin orang Ansor sudah menunjuk sahabat tadi. Seperti itu. Yang kedua, menjadi pembisik atau menteri zamannya Abu Bakar dalam berbagai keputusan. Contohnya apa? Yang pertama, jadi zamannya Abu Bakar itu ada 2 orang yang mualaf. Ini mualafnya masih waktu zaman Rasul ya. Jadi orang ini masuk dalam Islam mualaf, tapi zamannya Rasul. Makanya ketika Rasul masih hidup, orang ini selalu dapat bagian zakat. Kan mualaf 8 asnaf, termasuk 8 asnaf. Ada mualaf, ada orang yang memiliki hutang, ada orang-orang duafa, ada fisabilillah, ada yaitu namanya mualaf itu. Nah, itu selalu dikasih bagian zakat karena dia mualaf. Zamannya Abu Bakar, 2 orang tadi ngadep ke Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, biasa apa? Zakat itu. Kan mualaf itu. Minta ke Abu Bakar. Kata Abu Bakar, temuilah Umar dan mintalah ke mereka. Karena yang memegang Baitul Mal itu Umar bin Khattab. Lalu orang itu datang lagi ke Umar, 2 orang tadi mualaf, mengatakan, wahai Umar, mana bagian kami? Bagian apa? Kata Umar. Ya bagian kami mualaf. Pokoknya minta unta sekian, harta sekian, seperti sama zaman ketika Rasulullah. Tidak ada zakat untuk kalian. Itu kata Umar. Lalu 2 orang tadi ngadap lagi ke Abu Bakar. Wah Abu Bakar, khalifahnya itu engkau apa Umar? Ngomong gitu. Kata Abu Bakar, memang Umar bilang apa? Kata Umar, tidak ada zakat untuk kami. Kata Abu Bakar, ya sudah berarti tidak ada zakat untuk kalian. Umar itu jadi khalifah kapanpun dia mau. Guyonnya Abu Bakar. Akhirnya ya orang 2 orang tadi nggak dapat zakat. Kenapa? Jadi teman-teman, kalau kata Ustaz Salim Afilah, istilah mu'alaf, istilah mu'alaf itu ditujukan kepada orang yang baru masuk Islam tetapi masih ada keraguan tentang Islam. Itu mu'alaf. Kalau Ustaz Felix Shaw itu jangan disebut mu'alaf lagi. Itu udah yakin. Kostimer jangan disebut mu'alaf lagi. Rahimahullah ta'ala. Itu sudah, ini bukan mu'alaf lagi. Mereka sudah yakin seyakin-yakinnya dengan Islam. Jadi jangan disebut mu'alaf lagi. Jadi mu'alaf, istilah mu'alaf itu buat orang yang masuk dalam Islam tetapi masih ada keraguan dalam Islam. Makanya dikasih zakat biar yakin, oh Islam itu memuliakan mu'alaf, oh Islam itu peduli dengan mu'alaf, oh ternyata ajaran Islam itu indah. Seperti itu biar paham. Jadi saya pernah mendengar sedikit ceramahnya Kaus Stephen Almarhum Ta'ala. Jadi ketika beliau berada di Masjidil Haram, entah umrah atau haji, ternyata pekerja-pekerja yang merenovasi Ka'bah itu orang-orang Cina. Karena Konstitusi Cina kan, akhirnya menemui pekerja-pekerja itu. Kurang lebih ada 300-an pekerja. Tahu nggak apa yang terjadi setelahnya? Yang terjadi setelahnya,
300 pekerja Cina itu yang merenovasi Ka'bah masuk Islam semua di tangan Coach Stephen. Jadi sampai-sampai dipanggil oleh Syekh Sudais. Syekh Sudais itu Imam Masjidil Haram, termasuk dosen juga di Universitas Ummul Qura Mekah. Suruh menghadap. Selama saya menjadi imam di sini, saya belum pernah melihat atau mendengar kabar ada orang masuk dalam Islam. Tadi Coach Stephen baru ngobrol aja 300 orang masuk Islam. Jadi Masya Allah, total itu ada puluhan ribu atau ratusan ribu yang sudah masuk Islam di tangannya Coach Stephen. Udah bermiliar-miliar beliau infakkan hartanya di jalan Allah untuk Islam. Kita sedekah 1000 aja berat. Gini kok pengen masuk ke dalam surga tanpa hisab gitu. Ini kan kita berkaca, kita muhasabah diri kita. Nah itu yang pertama. Yang kedua, Umar itu memberikan ide cemerlang untuk pembukuan Al-Quran. Jadi teman-teman, zamannya Rasulullah itu kan Al-Quran masih dalam bentuk hafalan para sahabat dan juga suhuf-suhuf atau lembaran. Nah, ketika zamannya Abu Bakar itu orang yang para sahabat kan nggak semua hafal Quran ya. Kan ada juga yang nggak hafal Quran karena mereka ada yang sibuk berjihad, suka berjihad kan kurang sempat hafal Quran. Jadi zamannya Abu Bakar itu para hafiz, para penghafal Quran itu banyak yang wafat, banyak yang syahid di medan perang. Makanya Umar itu khawatir kalau nanti para hafiz ini mereka meninggal semua, maka Al-Quran akan lenyap di bumi ini. Jadi nggak ada Al-Quran. Tadi ketika Umar ini pertama kali menyampaikan kepada Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran, Abu Bakar menjawab, wahai Umar, itu adalah bid'ah. Itu bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kata Umar, wahai Abu Bakar, ini adalah bid'ah hasanah. Sebenarnya ketika para hafiz Al-Quran itu sudah banyak wafat atau semua akan wafat, maka Al-Quran akan hilang di muka bumi ini. Makanya mulai dilakukan pembukuan. Ketua panitianya Zaid bin Sabit, ketua panitianya. Dan ketika zamannya Utsman bin Affan itu sudah menjadi lembaran, sudah menjadi satu Al-Quran dan disebarkan di penjuru dunia. Jadi Masya Allah. Tapi zaman dahulu Al-Qurannya masih gundul, masih Arab gundul. Karena kan orang-orang Arab mereka paham baca Al-Quran. Walaupun Arabnya gundul, tapi mereka paham. Nah, salah satu orang yang memiliki andil dalam penulisan harokat itu namanya Hajar bin Yusuf. Nanti mudah-mudahan bisa diceritakan kapan-kapan. Jadi Hajar bin Yusuf ini pada zaman Bani Umayyah. Tetapi Hajar bin Yusuf ini walaupun dia seorang alim, seorang pengajar, orang yang berilmu, tapi dia telah membunuh ratusan ribu orang. Nanti kalau antum penasaran cari sendiri, baca sendiri di Google. Hajjaj bin Yusuf, Hajjaj bin Yusuf itu. Makanya ketika dia wafat, itu orang yang sudah membunuh ratusan ribu orang, itu ketika wafat dia berkata, ya Allah, mereka kaum muslimin telah suzon kepada engkau bahwa engkau tidak akan mengampuniku, padahal engkau pasti mengampuniku. Orang sudah membunuh ratusan ribu orang ketika akan meninggal berkata seperti itu. Nah, kita masuk di wafatnya Umar bin Khattab. Jadi teman-teman, sungguh apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terjadi. Umar itu meninggal dunia karena dibunuh oleh seorang budak Majusi. Siapa namanya? Abu Lu'lu'ah. Jadi pada saat itu Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman itu berada di atas bukit Uhud. Nah, pada saat itu bukit Uhud itu bergetar, bukit Uhud itu berguncang. Tapi Rasulullah mengatakan, wahai Uhud, sungguhnya yang ada di atasmu ini seorang Rasul, Abu Bakar, dan juga 2 orang yang syahid. Ini bertanda
dua orang yang syahid, yaitu Abu Bakar dan Umar dan juga Utsman. Jadi Umar dan Utsman ini meninggalnya dibunuh semua. Nah, pada saat akhir kepemimpinan Umar bin Khattab, jadi Umar bin Khattab itu menjadi khalifah kurang lebih 10 tahun. Jadi khalifah. Kalau Abu Bakar itu 2,5 tahun, Umar 10 tahun, Utsman itu 12 tahun, kalau Ali itu pokoknya totalnya sekitar 40 tahun lah di antara 4 orang itu. Nah, di akhir kepemimpinan Umar bin Khattab ada seorang sahabat namanya Mughirah bin Syu'bah. Itu membawa seorang budak dari Persia. Nah, orang Persia itu mereka kebanyakan agamanya Majusi. Majusi itu menyembah apa? Menyembah api. Menyembah api. Padahal pada saat itu tuh sudah ada ultimatum, sudah ada maklumat, tidak boleh membawa masuk orang yang di luar Madinah ke Madinah. Tapi Mughirah bin Syu'bah itu membawa budak namanya Abu Lu'lu'ah dari Persia sana. Kenapa? Karena memiliki keahlian, bisa membuat pandai inilah, membuat kerajinan tangan lah. Mungkin bisa membuat pedang, mungkin bisa membuat tombak, mungkin bisa membuat ini dan itu. Intinya ahli lah, bisa membuat pisau. Maka ia memiliki keahlian membuat senjata, dan setiap harinya Mughirah itu membebankan kepadanya sebanyak 4 dirham. 1 dirham itu sekarang kurang lebih 75 ribuan lah. Itu aja kali 4, 75 ribu kali 4, harus mau berarti 300 ribu 300 ribu untuk buat senjata, atau diberikan setiap harinya 400 ribu. Suatu hari Abu Lu'lu'ah bertemu dengan Umar seraya mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, sungguh majikanku telah memberiku beban yang berat, maka bicaralah engkau kepadanya." Ini masih pelan-pelan bicaranya. Lalu Umar mengatakan, "Berbuat baiklah kepada majikanmu." Padahal sebenarnya Umar pun berniat untuk menemui Mughirah dan juga berbicara kepadanya. Tetapi Abu Lu'lu'ah ini tersinggung karena jawaban Umar. Wajar dong, namanya bukan orang muslim kan, tentunya gampang suuzon, gampang marah. Akhirnya ia bergumam, "Keadilan Umar merata ke semua manusia, tapi tidak kepadaku." Makanya beliau berencana untuk membunuh Umar bin Khattab. Tetapi selain karena perkataannya Umar, dia juga ingin membalas dendam kepada Umar. Karena Umar itu pada saat kepemimpinannya itu mengalahkan orang-orang Persia dan juga Romawi. Makanya wajar di zaman Umar bin Khattab itu Islam itu sangat luas, sepertiga atau 2/3 dunia. Itu luar biasa. Baitul Maqdis ditaklukkan, Romawi dikalahkan, Persia dikalahkan, Islam semakin luas. Itu. Makanya salah satu panglima, ini belum saya ceritakan tadi, salah satu panglima yang sangat masyhur di kalangan umat muslim, terutama pada zaman Umar, itu adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu masih sepupunya Umar, masih ada saudara. Jadi Al-Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid, itu masih saudara dengan bapaknya Umar bin Khattab. Nah, Khalid bin Walid itu ketika beliau menjadi panglima perang, itu tidak pernah terkalahkan. Sampai mati tidak pernah terkalahkan. Nah, pada saat itu di salah satu perang, umat Islam itu cuma berjumlah 30.000 orang, dan musuhnya itu berjumlah 200.000 orang. Coba atau bayangkan, Islam itu cuma 30.000 orang. Ya Allah. Musuhnya itu 200.000 orang. Berapa banding berapa? Perbandingannya sangat jauh. Tetapi yang menang umat Islam. Salah satunya karena jasa Khalid bin Walid. Makanya sampai-sampai ada kesyirikan di dalam umat Islam. Apa kesyirikannya? Mereka mengatakan, pokoknya kalau ada Khalid bin Walid pasti kita menang. Itu kan syirik. Jadi mereka melupakan Allah. Padahal Khalid bin Walid juga yang memberikan kekuatan Allah, yang memenangkan juga Allah.
Allah berkehendak pasti menang. Kalau Allah berkehendak perang Uhud itu menang, pasti akan menang. Tetapi kehendak Allah perang Uhud kalah. Jadi seperti itu. Jadi ada kesyirikan di dalam orang Muslim. Mereka mengatakan kalau ada Khalid bin Walid pasti menang. Itu makanya Umar itu menulis surat yang dikasihkan ke Khalid bin Walid yang menggantikan Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid itu sudah tidak jadi panglima perang. Jadi diturunkan digantikan oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Seperti itu. Kira-kira kalau antum jadi Khalid bin Walid gimana perasaan antum? Misalnya nih sudah jadi ini apa? Kapolri lah misalnya. Sudah jadi Kapolri. Iqbal ya. Iqbal ya saya. Febri. Misalnya Febri sudah jadi Kapolri ini misalnya. Saya Bapak Sigit ya namanya. Sudah jadi Kapolri. Tapi ternyata sama Pak Jokowi diturunkan jadi ini apa? Jadi prajurit lagi. Kira-kira kecewa nggak? Kecewa. Tapi Khalid bin Walid tidak. Bahkan suratnya itu dikasihkan oleh Abu Ubaidah memang telat. Karena Khalid bin Walid itu masih perang, masih menjadi panglima. Karena khawatir nanti ketika suratnya dikasih sudah nggak fokus, gitu. Makanya suratnya dikasih setelah perang. Kan? Jadi setelah dikasihkan suratnya itu sudah menang perang itu, dikasihkan suratnya. Tapi mereka kan tahu surat itu dikasih itu mereka tahu yang seharusnya datang tanggal sekian, tapi kok dikasihnya tanggal sekian. Jadi Khalid bin Walid itu ngomong ke Abu Ubaidah, ini suratnya telat kasihnya, harusnya dikasih pas perang kemarin. Kata Abu Ubaidah, wahai Khalid bin Walid, sesungguhnya ketika aku khawatir ketika surat ini aku berikan kepadamu ketika engkau menjadi panglima, maka fokusmu akan terpecah. Khawatir tidak fokus. Kata Khalid bin Walid, sesungguhnya aku ini berperang untuk Allah, untuk Islam, bukan untuk Umar. Itu baru panglima itu. Jadi ketika beliau sudah menjadi prajurit biasa, itu tetap perang, tetap membunuh musuh banyak. Jadi nggak peduli. Yang Allah lihat itu bukan pangkatmu, bukan jabatanmu, tapi apa peranmu. Tidak peduli apakah antum ini ketum, apakah antum ini kadep, apakah antum ini anggota, tapi peranmu yang Allah nilai. Gitu. Jadi seperti itu. Buktinya Khalid bin Walid wafatnya bukan ketika peperangan, tetapi malah di atas kasur tidur, di atas tempat tidur wafatnya. Jadi Khalid bin Walid itu pengennya itu matinya di medan perang. Karena kan Khalid bin Walid julukannya Syaifullah, pedangnya Allah. Jadi berkata pada para sahabat, sesungguhnya aku ini ingin mati di medan perang, ingin saya di jalan Allah. Tetapi kenapa Allah berikan aku sakit di atas kasur? Jadi sahabat itu berkata, wahai Khalid, engkau ini pedangnya Allah. Sesungguhnya Allah tidak ingin pedangnya patah di peperangan. Makanya Khalid bin Walid diwafatkan di atas kasur. Itu. Kembali ke wafatnya Umar bin Khattab. Bentar lagi ya. Berapa? Maghrib jam berapa? 57. Masih ada waktu. Nanti setelah ini selesai. Jadi Abu Lu'lu'ah itu membuat pisaunya itu pisau yang belum pernah dibuat pada saat itu. Pisaunya bercabang seperti pedangnya Ali bin Abi Thalib, pedang Zulkarnain bercabang. Dan di ujungnya itu diberikan racun, diolesi racun. Jadi pada saat itu ketika sholat subuh, yang memimpin sholat itu Umar bin Khattab, baru takbir, baru Allahu Akbar, Abu Lu'lu'ah itu langsung menikam Umar bin Khattab, sampai beberapa tikaman, sampai Umar bin Khattab itu jatuh dan Abu Lu'lu'ah itu menggila, menggabung buta. Jadi
dia itu pokoknya inilah mengayunkan pedangnya ke sahabat yang lagi sholat. Pokoknya mau dibuka. Jadi tercatat ada 13 sahabat yang luka dan 6 diantaranya itu meninggal di tangan Abu Lu'lu'ah. Jadi ada inisiatif para sahabat, ada sahabat untuk menghentikan Abu Lu'lu'ah ini, dilemparkan kain ke kepalanya, akhirnya dibunuh. Bukan dibunuh, dia ini bunuh diri biar tidak dibunuh oleh orang-orang ini, orang kaum muslimin. Makanya di kalangan Syiah orang-orang yang sesat itu mereka sangat menjunjung tinggi Abu Lu'lu'ah karena sudah membunuh Umar bin Khattab. Jadi Syiah itu teman-teman, malah nyerempet ke Syiah ini. Jadi Syiah itu aliran sesat sudah bukan masuk dalam Islam. Mereka itu membenci Abu Bakar, membenci Umar, membenci Utsman, tetapi mendewakan Ali bin Abi Thalib. Saya mengatakan Allah itu selalu memberikan wahyu. Sesungguhnya harusnya wahyu itu dikasihkan ke Ali, bukan ke Muhammad. Ngomongnya gitu. Ini sesatnya Syiah. Jadi mereka berterima kasih kepada Abu Lu'lu'ah karena sudah membunuh Umar bin Khattab. Nah teman-teman, Umar bin Khattab pasca ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah itu masih bisa bertahan 3 hari. Ini saking kuatnya Umar bin Khattab. Jadi dibawa ke pembaringan oleh istrinya itu diberikan minum, keluar dari keluar dari bekas bekas tikamannya, karena yang diincar adalah pencernaannya. Ini diminum keluar, diberikan susu juga keluar. Jadi istrinya menangis karena umur Umar bin Khattab ini pasti sudah tidak lama lagi. Akhirnya ketika Umar itu sebelum wafat, Umar memilih 6 sahabat untuk mendirikan majelis syura yang terdiri dari 6 sahabat. Yang pertama Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf menjadi pemimpinnya. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Thalhah bin Ubaidillah, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, yang terakhir ada Zubair bin Awam. Anaknya Ibnu Umar itu cuma dijadikan saksi saja, jadi nggak boleh memilih Ibnu Umar untuk jadi khalifah. Jadi Umar berazam tidak boleh ada keluarga Khattab menjadi khalifah, seperti itu. Nah, dari majelis syura itu terkumpullah 2 nama, yaitu Utsman dan juga Ali bin Abi Thalib. Jadi Abdurrahman bin Auf selaku ketua majelis syura itu meminta pendapat ke seluruh penduduk penduduk Madinah. Dari pendapat itu hasilnya imbang antara Utsman dan juga Ali. Hasilnya masih sama-sama memilih di antara mereka. Akhirnya puncaknya itu di Masjid Nabawi. Abdurrahman bin Auf bertanya, wahai Ali bin Abi Thalib, apabila engkau menjadi pemimpin, apakah engkau ingin mengikuti Rasulullah dan juga dua pendahulumu, Abu Bakar dan juga Umar? Kata Ali, sesungguhnya aku akan mengikuti Rasulullah dan juga caraku sendiri, kata Ali bin Abi Thalib. Tetapi akhirnya ketika Abdurrahman bin Auf bertanya ke Utsman, wahai Utsman, apakah ketika engkau menjadi pemimpin engkau akan mengikuti Rasulullah dan juga dua pendahulumu? Kata Utsman bin Affan, insya Allah. Akhirnya Abdurrahman bin Auf memilih Utsman bin Affan menjadi khalifah selanjutnya. Jadi ada cerita unik ya. Jadi ketika Umar itu sebelum wafat, Umar itu mau bertemu dengan 6 anggota majelis syura tadi, itu bertemu 4 mata. Jadi Umar itu tujuannya untuk menghilangkan ambisi untuk menjadi khalifah. Jadi gak boleh umat Islam itu mau ambisi untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Seharusnya dicalonkan atau atas surah, itu baiknya.
Jadi Abdurrahman bin Auf tidak mau jadi khalifah. Ali bin Abi Thalib, Utsman tidak mau. Yang ingin itu Thalhah dan juga Zubair bin Awam. Akhirnya dipatahkan keinginan mereka untuk jadi khalifah seperti itu. Jadi mungkin itu walau itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata maaf. Ada pertanyaan?